Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi mengenai rentang antar kuartil, rata simpangan, simpangan baku, dan varians. Dengan anggota kelompok yaitu Dea Handayuni sebagai penyaji pertama, saya Petrina Yuniska sebagai moderator dan penyaji kedua, dan Salsabira Putri Kinanti sebagai penyaji ketiga. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu nilai rentang atau rank. Nilai rentang atau rank menurut Budiwanto adalah nilai penyebaran distribusi yang paling sederhana. Rentang adalah suatu indeks yang memberikan gambaran penyebaran data suatu skor paling rendah dari suatu distribusi frekuensi. Rentang didefinisikan sebagai perbedaan antara skor paling tinggi dengan skor paling rendah di suatu distribusi data. Cara memperoleh besaran nilai rentang adalah dengan menghitung skor paling tinggi dikurangi dengan skor paling rendah. Penghitungan nilai rentang hanya dilakukan jika data berskala interval atau rasio. Selanjutnya, apabila data tersebut seragam, maka nilai jangkauan adalah 0. Secara konotasi, jangkauan menurut Hidayati dapat dituliskan sebagai R atau rentang sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Dengan R merupakan jangkauan rank, X maksimal dengan nilai tertinggi dan X minimal dengan nilai terendah. Selanjutnya, contoh dari dua distribusi data AB. Tentunya dalam distribusi frekuensi A itu ada nilai 11, 12, 12, 14, 14, dan 15. Jadi rank nilai tertingginya itu 15 dikurang dengan 11 nilai tertinggi. Jadi R-nya itu merupakan 5. Yang kedua distribusi frekuensi B, contohnya ada nilai 2, 6, 11, 14, 21, dan 24. Jadi ranknya itu nilai tertinggi 24 dikurang dengan nilai terendah 2. Jadi ranknya itu 22. Itu salah penulisan sebetulnya. Selanjutnya, rentang antar kuartil. Nilai rentang antar kuartil menurut Bahri adalah nilai ukuran variabilitas antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Ini merupakan rentang 50% data dan ditentukan dengan perhitungan. IR dengan rentang antar kuartil Q3, kuartil ketiga dikurang Q1 ke kuartil pertama. Contohnya, karyawan yang masih produktif pada salah satu perusahaan di Kota Sabang adalah pada usia 23, 25, 26, 27, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 37, 38, dan 39. Manajer SDM ingin melihat usia produktif secara rentang antar kuartil. Penyelesaiannya dengan IR, rentang antar kuartil kurang Q3 kurang Q1. IR 3 per 13 tambah 1 per 4. 13 itu dari jumlah usianya itu ada 13 dikurang 1 Q1 13 tambah 1 per 4. Jadi 14 dikali 3 itu 42, 42 per 4 dikurang 14 dikali 1, 14 per 4. Jadi 42 per 4 itu 10,5 dikurang 14 bagi 4, 3,5 sama dengan 7. Jadi nilai 7 adalah rentang antar kuartil dari 13 orang karyawan yang produktif pada salah satu perusahaan di Kota Sabang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Handayuni. Materi selanjutnya adalah rata simpangan yang akan saya jelaskan sendiri. Menurut Christina, simpangan rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Rata simpangan dibagi menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok.
Untuk simpangan rata-rata tunggal dengan rumus yaitu SR sigma X1 dikurang rata-rata per N dengan keterangan seperti yang ditampilkan pada PowerPoint. Contoh soalnya itu simpangan rata-rata dari data 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, dan 8 adalah untuk menghitung simpangan rata-ratanya, kita tentukan terlebih dahulu rata-rata data dengan rumus jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Itu 9 ditambah 3 tambah 7 tambah 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 8. Sehingga hasilnya itu 6. Selanjutnya, setiap data tersebut dikurangi 6 lalu dimutlakkan sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebagai berikut. Dengan rumus yang ada pada PowerPoint yaitu jadinya 9 dikurang 6 ditambah 3 per 6 ditambah 7 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 dan seterusnya. Maka hasilnya menjadi hasil rata-rata 8 data di atas adalah 2. Itu simpangan rata-rata dari kelompok dengan rumus simpangan rata-rata yaitu sigma FI dikali X1 dikurang rata-rata dibagi sigma FI dengan keterangan yang ada pada contoh soalnya itu pada tabel distribusi frekuensi yang ditampilkan, maka nilai simpangan rata pada tabel. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita menggunakan dan ratanya. Setelah dapat di tengahnya, maka kita cari rata-ratanya, yaitu ratanya itu 5, frekuensinya di 13 yaitu titik tengahnya. Ditambah 2 dikali 18 dan seterusnya dibagi frekuensinya yaitu 5 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 4. Dengan hasil ya jadinya 23,83. Kemudian kita cari simpangan ratanya yaitu dengan rumus seperti yang telah ditampilkan pada PowerPoint, yaitu 5 dikali 13, 13 itu di tengahnya dikurang 2383, itu hasil dari ratanya. Kemudian dibagi dengan frekuensi yaitu 5, 10 ditambah 9 ditambah 4. Maka hasilnya menjadi 4,94. Jadi sekian materi dari saya. Selanjutnya materi simpangan baku dan varian yang akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simpangan baku dan varian. Menurut Nuryadi 2019 halaman 52 sampai 65, simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Sedangkan variasi adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau rata-rata kuadrat. Variasi digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar, di mana nilai perhitungan varian secara titik pusat dari penyebaran data. Berikutnya, varian dan defisiensi standar atau simpangan baku dari data yang belum dikelompokkan. Menurut Carl Pearson merumuskan pengukuran varian sebagai standar deviasi sama dengan setengah N, sigma N, I sama dengan 1, X1 dikurang X bar kuadrat. Standarisasi unit-unit pengukuran di atas dilakukan melalui proses pengukuran yang dinamakan deviasi standar atau simpangan baku sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat. Sedangkan yang dipresentasikan S kuadratnya seperti yang di atas, jadi S-nya itu dikuadratkan jadi akar setengah N sigma N I sama dengan 1, X1 dikurang X bar kuadrat. Lanjut, Vin.
Menurut Fisher dan Wirt, varians dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X bar kuadrat. Dan deviasi standar dari Fisher dan Will S sama dengan akar dari 1 per N kurang 1 sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X bar kuadrat. Berikutnya, variasi dan deviasi standar dari data yang belum dikelompokkan dibedakan atas deviasi populasi, yang varian populasi dan deviasi standar populasi. Rumus untuk varian populasi sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 XI dikurang U kuadrat, deviasi standar populasi, dan sama dengan akar 1 per N sigma NI sama dengan 1 X1 dikurang U kuadrat. Lanjut, Vin. Berikut rumus untuk varian dan deviasi standar dari data yang telah dikelompokkan. Varian dari data sampel dikelompokkan dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N dikurang 1 sigma NI sama dengan 1 X1 dikurang X bar kuadrat dikali FI. Deviasi standar dari data sampel yang telah dikelompokkan S sama dengan akar 1 per N kurang 1 I dengan 1 X1 dikurang X bar dikali FI. Varian dan deviasi standar dengan cara transformasi. Jika kita juga dapat mencari nilai varian dapat dicari dengan cara transformasi UI sama dengan XI dikurang A. Sehingga rumus varian S kuadrat adalah S kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat. Lanjut, Vin. Dari rumus yang tadi juga dapat ditulis S 2 per U sama dengan 1 per N dikurang 1, maka I sama dengan 1, FI UI dikurang U aksen kuadrat, atau S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 bilangan mutlak sigma NI sama dengan 1 FI dikali UI kuadrat dikurang 1 per N sigma K sama I sama dengan 1 FI UI kuadrat. Contohnya untuk simpangan data-data tadi, dari data tinggi badan 50 mahasiswa pendidikan matematika FKIP Universitas Mercubuana Yogyakarta didapatkan seperti pada tabel, dan dari tabel kita bisa menggunakan rumus transformasi, maka variannya
S kuadrat sama dengan 1/n dikurang 1, sigma NI sama dengan 1, FIUI kuadrat dikurang 1/n, sigma KI sama dengan 1, FI dikali UI kuadrat. 1, jumlah data N dikurang 1, 50, jumlahnya 50 dikurang 1, dan di tabel juga sudah didapatkan jumlah dari sigma FI UI kuadrat yaitu 1494 dikurang 1/n 1/50 dikali min 18 kuadrat sama dengan 30,35. S sama dengan akar 30,35 itu dibulatkan jadi 30,4. Berarti S akar 30,4 sama dengan 5,50. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa. Sekian banyak materi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada untuk penambahan materi, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Nana dipersilakan. Baiklah, saya Nana Mesa Putri dengan NIM 19129043 dari kelompok 6. Izin bertanya, yaitu pertanyaannya, bagaimana penerapan kesimpangan baku dalam proses penilaian untuk siswa di sekolah? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nana. Teman-teman yang bertanya. Sekali lagi kepada teman-teman yang bertanya. Baiklah, jika tidak ada, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baiklah, saya Fitrina Yunska akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nana, yaitu bagaimana penerapan dari simpangan baku dalam proses penilaian untuk siswa. Jadi simpangan baku diterapkan dalam penilaian acuan norma atau PAN atau Norm Reference Evaluation, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. PAN juga dikatakan dengan penilaian apa adanya, dengan pengertian bahwa acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh, yaitu rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. Dalam penerapannya, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama, banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, antara lain menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya 75% dari seluruh peserta tes. Kemudian skor setiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan ditemukan skor terendah. Dan cara kedua yaitu dengan menggunakan data statistik yang terdapat dalam
kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan ditemukan luas daerah kurva normal dan atau jumlah anak yang akan diluluskan. Nah, sekian dari saya. Kepada Dea untuk penambahan jawaban, dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban untuk pertanyaan Nana. Jadi langkah-langkahnya itu dengan bisa menggunakan pertama, hitunglah rata-rata semua nilai sampel. Yang kedua, kurangi masing-masing nilai sampel dengan rata-rata untuk mendapatkan daftar simpangan semua nilai. Yang ketiga, kuadratkan masing-masing simpangan yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, jumlahkan semua nilai kuadrat yang telah diperoleh pada langkah ketiga. Yang kelima, bagilah jumlah pada langkah keempat dengan n-1, yaitu 1 kurangnya dari banyak nilai-nilai dalam sampel. Yang keenam, carilah akar kuadrat dari hasil yang didapatkan pada langkah kelima, atau dengan cara lebih cepatnya menggunakan rumus S sama dengan akar sigma X kurang X rata-rata dikuadratkan per N kurang 1. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Untuk teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Nana Mesya. Kepada Nana, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang diberikan? Saya sudah mengerti dengan jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nana. Kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Karena waktu masih lama lagi. Baiklah, jika tidak ada, maka sekian diskusi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.